Selamat pagi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat ya kawan. Kawan petani hari ini harusnya ya semangat ya. Ya lera semangat, ya sarapan dulu, ngopi. Nah ini baru pergi ke ladang, biar tambah semangat. Ya, nek Bang Heri ya ini semangat. Menyemangati lah intinya. Oke, kawan hari ini agendanya Bang Heri yang sekilas saja akan memberikan metode yang sering saya lakukan untuk mendapatkan varian terbaru dari varietas ubi jalar. Seperti ya. Nah, ini hari ini sebelumnya spill dulu tanaman yang kekurangan air. Ya. Ini cuman mengandalkan air itu sedikit sekali. Jadi alhamdulillah tadi malam juga disempatkan adanya guyuran gerimis. Jadi ya wes disyukuri banget ya. Tanaman yang sudah sangat kehausan hari ini dapat kiriman, yes, disyukuri. Nah, oke kawan, hari ini kita mereview tanaman ubi jalar saya yang hari ini notabene adalah salah satunya varietas unggulan yang saya kembangkan adalah Gemoy 1 dan juga ada Gemoy 122. Penampakan sudah mulai punya apa ini bunga ya, karena bunga identik sekali dengan munculnya saat musim kemarau. Ini salah satunya faktor yang mempengaruhi adanya bunga adalah minimnya air ya. Walaupun musim kemarau kalau kita siram full air itu jarang sekali adanya bunga. Jadi patokannya ya yang jelas kekurangan air adalah faktor penyebab utama datangnya yang namanya bunga. Selain itu memang musim bunga juga ya. Nah, musim bunga itu bisa kita manfaatkan untuk pengembangan bibit ubi jalar kalau Anda menginginkan varietas terbaru yang Anda inginkan dengan metodenya cara menyilangkan secara penyerbukan. Lakukan sesuai dengan harapan Anda itu sesuai dengan apa yang Anda ingin silangkan atau inginkan. Contohnya ya, ini hari ini saya akan sedikit membagikan tips cara mendapatkan varietas ubi jalar terbaru dengan metode persilangan secara penyerbukan. Nah, oke. Ini biasanya saya selalu memakai varietas ubi madu ya sebagai pejantannya untuk kita kembangkan, kita silangkan dengan jenis-jenis yang lain yang ingin kita dapatkan. Entah jenis apapun itu bisa kita lakukan dengan pengambilan bibit. Itu dengan metode penyerbukan. Nah, contohnya ya. Ini kita lakukan saja ya. Ini kita mengambil bunga yang dari ubi jenis ubi madu. Ini hanya contoh. Nanti kalau Anda ingin mempraktekkan bebas ya dengan jenis-jenis apapun, Anda bisa melakukan dengan keinginan Anda masing-masing. Nah, kita sudah memotong bagian atau menghilangkan bagian pinggir. Kita menyisakan yang seperti ini. Nah, ini adalah bunga jantan yang berada di atas ini ya. Ini adalah bunga jantan dari ubi madu. Kita cari yang akan kita jadikan indukan ya. Nah, cari yang di mana. Itu hanya sebagai metode ya. Nah, ini kita mengambil jenis Gemoy 1 ya. Nah, ini yang mempunyai warna umbinya itu kuning. Bagian luar mirip ubi madu. Nah, kemudian bunga yang saya pegang ini adalah bunga jantan dari ubi madu ya. Nah, kemudian untuk mendapatkan hasil yang maksimal, nah bagian dalam dari bunga jantan yang sebagai indukan, ini contohnya saja adalah Gemoy 1 ya. Ini kita ambil bagian tengahnya ya, yaitu bagian bunga jantan dari tanaman ubi jalar yang akan jadi indukan. Nah, ini bagian bunga jantan adalah bagian yang ada di tengah ini ya. Jadi kita harus hilangkan, kita ambil dulu. Nah, kita sudah menghilangkan bagian bunga jantan. Nah, kemudian nah ini sudah tadi pegang yang dari ubi madu ya. Kita masukkan ke dalam bagian bunga dari yang akan kita jadikan indukan. Nah, jadi ini bunga ini kita masukkan. Kita tempelkan tepat pada bunga betina dari ubi jalar itu. Nah, setelah ini
kita harus menutup ya. Ini kita ditutup gini, kemudian kita tekan biar tidak membuka. Nah, bisa kita lakukan untuk bunga ini dengan kita tusuk pakai jarum ya. Biasanya jarum pentul itu bisa untuk menutup bunga ya. Bunga itu biar maksudnya, nah ini biar menutup seperti ini, tidak terkontaminasi dengan serangga. Jadi untuk penyerbukan nanti akan menjadi lebih maksimal ya. Nah, karena sudah seperti ini, kita tunggu saja beberapa hari ya. Nanti akan terjadi penyerbukan. Yang jelas itu ya. Kalau kita tidak menutup, nanti dikhawatirkan ada kontaminasi dari serangga yang membawa serbuk jantan ke bunga ini. Jadi biar lebih maksimal, gunakan ini penutup ini, kita jepit ya. Bisa kita memakai jepit baju, bisa memakai tusuk gigi juga boleh. Yang penting intinya itu bisa menutup ya. Setelah contohnya ini kita tutup gini, kemudian kita jepit biar aman dan terjadi penyerbukan di dalam, yaitu dengan secara alami akan terjadi penyerbukan ya, seperti itu. Nah itu kita tunggu, tapi jangan sampai lupa di bagian bunga ini kita kasih tanda yang sudah kita silangkan ya. Nanti kita nunggu buahnya menjadi tua, kemudian menghitam, kemudian setelah itu diambil, dikeringkan, baru disemai. Setelah persemaian itu sekitar 1,5 bulan, nanti akan tumbuh tunas-tunas, baru kita tanam. Kemudian untuk mengetahui hasilnya masih 3 bulan lagi ya mungkin dihitung-hitung sekitar 9 sampai 10 bulan ya, mulai dari proses persilangan awal, yaitu metode yang ini ya, menyilangkan dengan kita mengawinkan seperti ini tadi, kemudian menunggu buah menjadi tua, kemudian kering, kemudian disemai. Setelah itu menjadi indukan, baru kita potong kembali, kita tanam untuk mengetahui hasilnya masih 3 bulan lagi. Prosesnya memang panjang ya. Jadi kalau kita memang mendapatkan yang baik, itu memang prosesnya seperti itulah. Jadi memang panjang ya. Jadi jangan dikira cuman sehari 2 hari jadi ya. Ya mungkin Anda bisa membuktikan ya, metode ini koyok itu ya sih ya. Nah, biasanya juga kawan-kawan yang senang bereksperimen itu akan tertarik. Jadi ya wes diuji coba juga ya. Nah, kalau bentuk bunga itu sama ya, bentuknya sama seperti ini. Bunganya sangat cantik ya. Ini contoh bunga gemoy 122 yang saya punya. Cantik banget, berwarna ungu ya. Ya sekali lagi tak praktekkan kalau gitu untuk cara-caranya ben rodok gamblang nek basa Jawa ya. Nah, ini metodenya ini ya, saya kembali mengambil bunga jantan dari jenis gemoy 122. Nah, ini gemoy 122 sudah terbukti keunggulannya dengan jenis-jenis yang lain yang saya punya. Nah, ini adalah ubi gading dong ya. Gading dong. Nah, ini contohnya sekali lagi ya, ini bunga jantan dari gemoy 122. Kemudian bagian bunga yang ada di ini tanaman ini kita hilangkan dulu. Nah, setelah kita hilangkan, ini kita masukkan ke situ ya. Ini kita tempelkan pada bunga yang ada di dalam, yaitu bunga betina dari tanaman yang akan jadi induk. Ibaratnya iki bagian sing anggrem ya, atau mengerami ya, bagian yang akan menjadikan bunga itu buah ya. Nah, seperti ini. Kemudian setelah masuk ke dalam bagian bunga atau kelopak bunga, itu ini wajib kita tutup seperti ini, plek gitu ya, agar terjadi penyerbukan secara sempurna dan tidak terganggu dengan serangga yang liar ya, contohnya kumbang dan lalat. Jadi adalah salah satu faktor yang bisa menyebabkan terjadinya kegagalan saat kita melakukan penyilangan secara penyerbukan. Jadi ini yang saya bagikan cuman metode dan caranya ya. Spesifikasinya monggo dipraktekkan sendiri di rumah. Nah, kalau kita balik ya, ibaratnya tadi kita mengambil bunga gading dong, bunga jantan kita ambil, kita pindah ke gemoy. Nah, walaupun dua jenis yang sama, itu nanti akan menghasilkan varietas yang berbeda.
Duh, kok bisa ya? Ya memang bisa ya, karena yang mengerami adalah dibalik ya. Yang kalau yang ini yang mengerami ini bagian gading dong, kalau yang kita ambil jantannya dari gading dong, kalau kita pindah ke yang ubi gemoy 122, nah yang akan mengerami bunganya di ubi gemoy, jadi nanti pasti akan berbeda. Nah, walaupun cuman satu bunga yang kita serbukkan seperti ini, nah ini prediksi yang sudah biasanya akan muncul buahnya itu menjadi 3 biji ya dalam satu persilangan seperti ini, karena memang identik dengan satu bulatan itu terdapat minimal 2 ya, 2 sampai 3 ataupun 4 biji dalam satu penyerbukan. Jadi ini nanti di antara biji-biji yang sudah ada atau yang terdapat pada bunga ini akan muncul juga varian yang berbeda tergantung jenis atau tergantung jumlah bijinya. Kalau biji dalam sekali penyerbukan itu muncul 2, ya otomatis 2 biji itu nanti akan menjadi 2 varietas yang mempunyai perbedaan, tapi biasanya tidak terlalu signifikan ya, mungkin cuma perbedaan daun, perbedaan umbinya. Jadi memang seperti itu ya. Kalaupun muncul 3 biji dalam satu penyerbukan seperti ini, nanti juga akan muncul 3 biji ya yang mempunyai varietas yang berbeda pula. Otomatis itu akan menjadi PR kita. PR apa? Ya kita seleksi, tentunya dengan metode ini masih dalam tahap seleksi. Dari 3 biji kita kembangkan dulu. Nah, setelah kita kembangkan nanti akan masuk tahap seleksi baik tidaknya produksi itu nanti setelah kita panen. Dengan 3 varietas dalam satu persilangan akan muncul 3 tadi ya. Ya kalau sedang beruntung dari 3 varietas yang muncul itu nanti yo hasilnya semuanya bagus ya. Nah, seperti yang saya kembangkan kemarin, munculnya 4 ternyata gemoy ya. Ini saya kasih nama gemoy, itu bagus semua ternyata ya, alhamdulillah banget ya. Dengan sekali penyilangan muncul 4 biji, kemudian biji itu kita kembangkan, ternyata dari 4 varietas yang terbaru itu hasilnya sama-sama bagus. Cuman perbedaannya memang ada tadi ya. Ada yang mulainya ubinya ada kulitnya kuning, ada yang bagian dalam oranye, ada juga yang kulitnya merah, ada yang agak pink. Dengan kualitas rasa alhamdulillah semuanya manis sekali ya. Dengan mempunyai produksi umbinya pun luar biasa, bagus sekali, dan mempunyai usia yang cukup pendek ya. Kemarin 2 bulan itu sudah besar-besar banget dan bisa sudah kita panen di usia 2,5 bulan di musim panas. Tapi kalau musim penghujan biasanya semua varietas ubi jalar itu akan panen lebih lambat karena banyaknya curah hujan. Ya, jadi kalaupun di sini saya bilang 2,5 bulan panen, nah kalau Anda menanam di daerah banyak air itu pasti akan berbeda ya. Mungkin lebih dari 10 hari baru panen ya. Memang pertumbuhan ubi jalar itu identik dengan cepat jika ada suplai air yang cukup. Bahkan kalau berlebih itu akan menjadi salah satu faktor penunda masa panen ya. Jadi ya wis ngono lah ceritane. Ubi jalar itu tidak boleh kekurangan air, tapi juga tidak boleh kelebihan air. Sing sedang-sedang saja. Oke kawan, itu tadi ya metodenya yang Bang Heri hadirkan. Kemarin juga sempat, Bang bikinin dong video lagi untuk cara penyerbukan. Nah, hari ini sudah saya bagikan buat kawan-kawan. Walaupun cuma sebatas gini ya, cara-caranya saja. Saya tidak menampilkan hasilnya karena memang prosesnya lama. Ya, contohnya metodenya seperti itu. Nah, mulai dari nol kita ambil bunga jantan, kemudian yang kalau kita jadikan indukan itu pohonnya yang mana, kita harus memberikan tanda agar tidak tertukar saat nanti sudah menjadi bunga, kemudian untuk pengembangan selanjutnya. Ya seperti ini. Ini naik Bang Heri sudah banyak sekali ya. Ya ini saya agak
pending dulu untuk membuat varietas baru ya, karena sudah terlalu banyak ya. Nanti biar ada kejutan, nanti kalau sudah ada waktu bikin lagi yang varietas, mungkin bikin yang ukuran super jumbo atau gimana. Nah seperti tadi. Nah ini ada varietan oval yang ini sudah mulai 2 kali saya kembangkan untuk ubi jalar saya biar tambah maju tentunya ya, situ mengembangkan ubi jalar yang ada di lahan yang masih kosong. Ini banyak sekali sebenarnya varietas terbaru dari saya. Nah, ini muncul juga yang mirip ubi madu, tapi ini mempunyai warna pink ya, bagian luarnya pink, untuk dalam adalah warna kemerahan wortel. Ini varietas baru juga, dan banyak masih yang lain pokoknya, banyak sekali. Ini untuk gemoy 133 juga ada, yes. Komplit ya. Nah ini yang kekeringan, memang super kering di tempat saya. Ini hanya faktor keberuntungan kalau kita berhasil dengan sempurna, karena tidak adanya sirkulasi air lewat irigasi entah sumur ataupun parit ya. Tapi masih lumayan. Kategori ini ya wis kayak gini ya. Ini hanya faktor keberuntungan, tapi alhamdulillah kita ya beruntung tenan. Yang penting berdoa untuk keberhasilan, ya wis disyukuri apa adanya ya. Oke, terima kasih untuk kawan-kawan yang hari ini sudah menyimak metode cara Bang Heri untuk mendapatkan varietas ubi jalar. Anda bisa mempraktekkan di saat-saat musim panas seperti ini ya. Kalau saat musim berbunga ya, yang jelas seperti itu. Lakukan dengan intensif. Jangan cuma hanya melakukan itu dengan 1-2 batang bunga. Kalau bisa sebanyak mungkin Anda menyilangkan dengan cara yang seperti saya lakukan. Nah, nanti kita semai, kita jadikan indukan biar lebih cepat banyak, sekaligus untuk menyeleksi apa-apa yang sudah Anda lakukan. Ya, tadi sekilas saja dari pengetahuan Bang Heri yang sudah ya wis kulino lah. Ya. Terima kasih telah menyimak hari ini ya buat kawan-kawan. Semangat terus untuk petani Indonesia. Semoga bermanfaat apa yang saya sampaikan. Nek sing ra bermanfaat yuk jangan dicontoh ya. Oke, terima kasih. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.